Yang bilang nggak pengacara siapa? Tidak diizinkan bersidang oleh Mahkamah Agung sesuai dengan dibekukannya berita acara sumpah. Tetapi upaya itu belum 100% kami terima. Masih ada upaya hukum lain. Dan ada waktunya kami akan melakukan itu. Nah, jadi tidak usahlah saling merasa ini merasa itu. Saya pikir sudahlah, urusan Adinda Firdaus, dia datang, ya biarin aja. Kecuali dia duduk di kursi itu, dia ngotot, dia juga dia berdiri juga di situ kok. Tiba-tiba naik ya Hotman apa. Hotman ini, sudah saya bilang sama klien, kalau bahasa kami di Medan, pantang tak top ini. PTT, pantang tak top, pantang tidak top. Seolah-olah melawan Ahok biar nampak jago, melawan Firdaus biar nampak jago, melawan Rasman biar nampak jago, melawan Rocky Gerung biar nampak jago. Dia nggak tahu orang mencibir dia gitu loh. Dia kan duduk di situ, lalu kemudian ditunjuk-tunjuk, lalu kemudian dia ada apa? Cuma itu doang. Ya janganlah begitu, itu maksud saya, Anda terancam profesi advokat Anda sekarang. Dan gue juga pembekuannya belum sah kan? Gue belum di sidang etik, gue belum menerima surat pembekuan, belum menerima surat pemberhentian dari KAI. Jadi gue belum sah, masih melakukan upaya hukum atau upaya mediasi. Kan begitu. Jadi mereka udah justifikasi law firm gue mau dicoret, nggak bisa, itu namanya diskriminasi. Masih berani ribut di pengadilan. Kalau bisa seluruh pengadilan di Indonesia ini melarang orang-orang yang sudah dibekukan itu yang bikin-bikin onar gitu. Ya. Masa nggak bisa pengadilan? Jadi kalau perlu dilaporkan lagi dianya gitu. Ngapain dia teriak-teriak? Kalau dia pengacara waras dan betul-betul pengacara, nggak, pengadilan itu bukan tempat berteriak. Jadi kalau bisa dia diperiksa aja kesehatan kejiwaannya dia. Karena hanya orang yang punya gangguan kejiwaan aja yang bisa tidak tahan malu tahan banting. Kalau salah satu pengacara tersebut itu basnya sudah dibekukan. Apa bas itu? Berita acara berita acara sumpah. Bas itu. Dari mana itu? Dari pengadilan tinggi. Nah, kebetulan dia karena dari Banten, maka dikeluarkan dari Banten, sudah dibekukan atas apa yang terjadi perbuatannya. Gitu ya. Atas terjadi perbuatan. Di mana? Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang waktu itu ribut, ada Rasman sama ada Hotman Paris. Kita nggak masuk di situ lah ya. Kita hanya prosedur saja. Karena saya bilang kalau itu dipakai kan sudah dibekukan. Kalau udah dibekukan kan dianggap dicabut, nggak boleh beracara. Nah itu tidak mau dia, merasa loh itu kan law firm saya. Law firm itu kan berasal dari person, seseorang yang mengajukan. Nah, seseorangnya ini sudah dibekukan. Maka law firmnya buat apa digunakan? Kan begitu. Nah, saya kira itu yang penting dulu untuk saya sampaikan. Sehingga hakim, majelis pada saat itu responnya cukup bagus, cukup baik gitu loh ya. Bahwa ini harus dirubah, ini harus diganti. Kalau memang ini buat surat kuasa siapa yang mengkuasakan kepada Anda, ya kan? Dan bukan lagi pakai kop ini, istilahnya begitulah kira-kira ya, kurang lebihnya ya. Karena sudah dibekukan kan basnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya si siapa itu namanya Firdaus tuh melawan. Ya melawan tuh merasa dia disudutkan dengan begitu. Nah, ributlah, gaduhlah di dalam sidang. Walaupun dia tidak masuk di dalam sidang, dia pengunjung. Ya. Nah, seharusnya kalau menurut saya hakim berlaku tegas dan sigap harusnya bahwa kegaduhan ini sudah pernah terjadi di utara. Kenapa dengan adanya ini terus di pusat mau dibuat gaduh juga? Harusnya tegas, ya ada permanya, peraturan Mahkamah Agung, ada pasalnya juga, hakim bisa mengeluarkan bisa, mau keluar, mau bikin gaduh, perintahkan polisi, perintahkan satpam, perintahkan keamanan, bisa. Bahkan bukan cuma itu, kalau dia melawan bisa dipidana, yang pernah terjadi di PN Utara yang dilaporkan ke Mabes. Dan menurut saya kejadian tadi itu menjadi pertimbangan juga seandainya ada penyidik dari Mabes atau melalui video bahwa orang ini nggak kapok-kapok. Kalau dalam Islam itu ya menyangkut akhlak. Saya tidak ada hubungan dengan seorang yang namanya Firdaus yang katanya memiliki gunung bisa menghidupkan 1000 tahun orang seluruh dunia. Saya nggak ada hubungan. Ya artinya
Saya hanya berbicara prosedur secara hukum bahwa harus begitu cara beracara, baik diatur di Undang-Undang Advokat 18/2003 dan juga cara-cara di KUHP serta cara-cara di peraturan Mahkamah Agung bagaimana kita bersidang. Nah itu dulu yang bisa saya jelaskan. Bang, mengulangi lagi tadi, berarti kasus apa Bang? Kalau sama kasus apa dan Firdaus ini posisinya sebagai apa? Sedikit mau. Itu tadi, kalau saya posisinya penggugat dari prinsipal yang menggugat Jokowi, Aguan, Antoni Salim, Airlangga Hartarto, Abdesi dan beberapa PT, termasuk turut tergugat adalah Sri Mulyani, ya Menteri Keuangan, turut tergugat, ya bukan tergugat, turut tergugat karena dia berhubungan dengan keuangan, seterusnya kan begitu. Nah kalau yang si tadi Anda sebut, ya Firdaus itu menjadi pengacara kalau enggak yang tergugat 8 apa 7, kira-kira itu atau kedua-duanya. Nah itu yang menurut kami sanksi. Kenapa saya katakan sanksi? Saya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa jika ini yang dipakai, ini kan sudah dicabut basnya, dibekukan. Maka ya ini kan marwahnya majelis hakim juga dong kalau diterima. Masa majelis hakim akan mengangkangi putusan Mahkamah Agung, mengangkangi putusan PT? Apa isi putusannya? Melaporkan si manusia tersebut yang naik ke meja itu ke jalur pidana dan berjalan prosesnya di Mabes Polri. Ya begitu. Tinggal menunggu apa itu proses perkaranya. Apakah 335 perbuatan tidak menyenangkan tetap jalan atau 207 dan lain sebagainya, itu hak penyidik untuk mencari, kan begitu. Karena moral seorang advokat itu kan harus diuji, harus memenuhi standar akhlak lah. Tidak mengenal agama, tapi akhlak itu penting untuk di depan publik, apalagi di dalam persidangan. Di dalam persidangan ini kan mengandung proses yang cukup berbeda dengan di luar persidangan. Gitu. Harus menjaga marwah, saling menjaga marwah itu. Saya kira itu aja. Berarti protes Abang diterima ya tadi. Iya. Ya. Terus gimana sih Bang pertama kali respon dari majelis hakim ketika terus Abang dan enggak, majelis hakim kan ini mana tergugat 7-8 kan begitu. Oh saya Pak, ya maju. Kan begitu di dalam sidang begitu maju kan dilihat. Oh, ini kok siapa ini? Ini siapa kan begitu. Nah, karena salah satu tim lawyer kita melihat bahwa di situ ada nama Firdaus, apa nama lengkapnya itu, maka diprotes. Ya mengatakan bahwa tidak bisa beracara. Kalaupun mempertahankan pakai law firm dia, kan tetap atas nama dia. Kan begitu. Nah, dia rupanya kan tidak mau digituin. Artinya merasa terserang. Karena terserang dia akhirnya kan biasalah model ya begitu kayak jagoan gitu kan. Wah itu nggak benar. Wah akhirnya ditampalin juga sama rekan-rekan advokat kita, ada Mbak Kurnia, ada Mas Juju, ya, ada Mas Sugeng, Mbak Susi. Artinya saling ini, ditambah lagi pengunjung emak-emak yang ngamuk kepada dia. Mama ini siapa Bang? Banyak, ada menu. Pendukungnya Firdaus. Udah pendukung dari rakyat. Iya, prinsipal. Iya, kamu ya mengata-ngatain. Artinya ya macam-macam lah yang dikatain. Jadi saya sempat mencoba melerai dengan bahasa udah. Sekarang ini Ramadan, sudah relax santai. Tapi kan mereka nggak mau gitu loh. Gitu. Tapi Bang, bukannya bisa ya Bang, ini pertanyaannya Bang, apakah bisa gitu orang biasa gitu memiliki law firm Bang yang bahkan di luar mahasiswa lulusan di luar hukum gitu Bang, apakah bisa Bang? Kita harus ngerti dulu law firm itu apa. Law firm itu kan kantor hukum. Pertanyaannya, orang biasa memiliki kantor hukum, boleh tidak? Boleh sih boleh, tapi urgensinya itu yang paling penting. Gitu. Apakah salah Bang? Restoran tapi buka tukang las, ya nggak salah sih. Tapi urgensinya kalau itu restoran kok tukang las di dalam, kan nggak matching, gitu ya, nggak matching. Namun yang jelas reposisi itu kan harus ditempatkan pada posisi tempat yang benar. Kalau Anda mengaku diri Anda jurnalis, Anda harus bisa memancing, menanyakan balance sesuai undang-undang pers 99 itu, kan begitu. Tak mungkin dong Anda melenceng dari itu. Jadi kalau pertanyaannya orang biasa, kepentingannya apa? Masa iya law firm-nya namanya Eki Ical, tapi Eki Ical tidak sarjana hukum,
bukan pengacara, tapi merekrut pengacara. Pertanyaannya, apakah nggak tersinggung nih pengacara ini? Kira-kira begitu. Nah, lebih parah lagi, kalau seorang awalnya pengacara memiliki law firm, sah, bagus itu. Tapi begitu sudah pengacara tersebut yang memiliki law firm dicabut, dibekukan, tidak bisa beracara, bagaimana terus? Pandangan orang juga melihat kan sudah kurang etis, kurang elok, gitu loh. Ya, kalau saya sebaiknya memang ya sudah tidak ada lagi, karena tidak ada urgensinya. Gitu. Lebih baik ya tulis dalam sejarah kalau dia pernah menjadi lawyer, kan begitu. Bang, balik lagi ke persidangan tadi ya mungkin. Ya. Pertama kali lihat dia diprotes itu gimana sih Bang? Pertama kali apa yang dia dilakukan Firdaus yang sebelum yang tadi Abang ceritakan mungkin? Saya begitu masuk, dia di luar, salaman sama saya, Bang, siap Bang? Ya, siap. Terus saya bilang itu. Yang lain juga salaman, ya dari pengacaranya Jokowi, termasuk pengacaranya gue, salaman biasa aja, Bang, ya. Saya nggak terlalu terpikir macam-macam, ya biasa saja saya. Nah, tahu-tahu dia duduk di pengunjung sidang yang paling depan. Nah, itulah yang terjadi. Dia sering memanggil, mungkin katanya anak buahnya atau apa, dengan memberikan kuasa tapi pakai kantor dia, gitu. Nah, saya tidak melihat memang secara langsung ada nggak tanda tangan dia, tapi tertulis nama dia ada, kata rekan saya. Nah, itulah yang saya komplain kepada majelis hakim, bahwa bagaimana sudah, masa marwah pengadilan ini dibuat mainan gitu loh, marwah hakim dibuat mainan. Saya bilang loh sama majelis hakim bahwa ini yang artinya menyetujui proses laporan ini di atas Anda loh, Mahkamah Agung loh. Mahkamah Agung loh itu. Dari tingkat pengadilan utara itu loh. Masa iya mau mengangkangi kan? Ya, yang bener dong. Kira-kira begitu. Tadi sikap Firdaus tuh gimana sih Bang? Mungkin agak, tadi kalau dilihat pintas video ya kayak ramai gitu ya. Selain mungkin ada kata-kata kasar gak sih Bang yang keluar gitu, atau mungkin ada naik meja atau seperti apa mungkin Bang? Karena gaduh ya, sebegitu rame ya. Wah Bang, lu mau apa lu? Wah, masih. Wah gitu-gitu, modelnya begitu. Saya tidak terlalu menanggapi soal itu. Karena saya tidak mau terpancing dengan respon seseorang. Tapi saya melihat seorang bisa tampil itu berdasarkan legalitas. Pikiran saya begitu aja. Saya tidak mau berdebat bahwa itu orang gila, itu orang sinting. Enggak, saya nggak suka begitu. Tapi saya melihat faktanya, kalau memang orang itu sudah dicabut legalitasnya, nggak punya legalitas, ya sudahlah, ngerti. Kalau tidak ngerti ya siap. Kalau dibilang nggak punya akhlak, harus siap dong. Kan begitu. Sama seperti saya misalnya, saya pernah sharing menangani kasus di Singapura dan di Malaysia juga. Tapi kan saya tahu diri dong. Saya lawyer dari Indonesia. Saya tidak boleh masuk di tingkat internasional. Kalau memang kapasitas saya nggak punya izin, saya koordinasi, ya kan, sama beberapa rekan lawyer di sana. Kayak tolong nih ada case begini, you pegang. Ceritanya gimana Bang? Saya ceritain. Kan campur, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Saya ceritain. Ini pegang. Nah, itu maksud saya tahu diri. Artinya saya tidak punya legalitas di luar Indonesia. Saya tahu diri. Nggak bisa saya membangga-banggakan diri. Saya pernah menangani kasus. Emang benar pernah menangani, tapi kan bukan menangani secara yuridis, tapi koordinasi. Nah, itulah yang disebut tahu diri. Karena orang ini begini, kalau sudah menyangkut akhlak ini kadang-kadang walaupun salah merasa dirinya benar. Kalau dia itu nggak benar, dia merasa paling benar. Kadang-kadang begitu. Itu yang saya menghindari. Saya tidak mau berdebat soal begitu, tapi biarlah publik menilai yang berintelektual, jurnalis menilai yang berintelektual, bahwa kalau seseorang sudah tidak memiliki izin, tidak memiliki bas berita acara sumpah, apalagi organisasi advokatnya sudah tidak jelas, ya saya kira tahu diri aja. Nggak usah artinya memaksakan diri, akhirnya kan bukan cuma sekedar malu, tapi kan nanti dinilai yang macam-macam lah. Kalau itu pikiran saya aja. Berarti Bang, sidang tadi ditunda? Atau gimana? Kalau ditunda iya. Oh, gara-gara tadi peristiwa tadi ya? Tidak juga.
Tapi salah satu garis penundaan besarnya. itu begini kata majelis, kami akan tunda 1 minggu yang akan datang. Oke, tanggal 17 dengan agenda tetap, artinya melihat administrasi, belum masuk materi, terutama administrasi gugatan tergugat 7 dan 8 harus dilengkapi, baik itu identitasnya yang memberikan kuasa, namanya, dan dikuasakan kepada siapa. Itu aja. Nah, baru setelah itu selesai, apakah nanti tanggal 17 itu akan dibacakan gugatan kita, ya kan? Atau cukup sudah dengan dia menerima dan silakan dijawab dengan model ECOP. Gitu. Saya mungkin tanggal 17 ada acara yang lain karena saya ada urusan di Denpasar. Mungkin saya nggak bisa datang tanggal 17-nya, tapi kan banyak rekan-rekan yang lain. Bang, terakhir mungkin dari abang ada pesan gak sih terkait kasus tadi kepada Firdaus? Mungkin jika nantinya dia tetap memaksakan di persidangan pengen tetap masuk. Kalau saya bukan cuma kepada Firdaus, kepada siapapun lah ya. Kalau memang tidak memiliki izin beracara atau tidak memiliki berita acara sumpah dan organisasi advokat, ya sebaiknya jangan memaksakan diri masuk kepada siapapun. Tidak hanya kepada Firdaus, siapapun. Jadi tahu diri, kan begitu, bahwa memang tidak memiliki bas atau basnya sudah dicabut, jangan ngotot, karena semakin Anda ngotot, semakin Anda memberitahukan ketelanjangan dirinya Anda kepada publik. Gitu.